orangnya. Jadi memang kalau orangnya bijak, dia tentu akan menyikapi perbedaan itu dengan bijak juga. Tentu yang terbaik itu, karena nanti ada orang yang menyikapi perbedaan dengan masa bodoh, itu ada juga yang begitu. Jadi jangan dikira, oh enak tuh itu baik-baik aja. Orangnya gimana? Ya pada gak sholat sih Ustaz, cuma rukun lah. Beda itu pasti. Ada orang yang memang bijak dalam menyikapi perbedaan, ada yang masa bodoh. Kan seperti itu ya. Jadi jangan dikira kalau kemudian baik-baik saja gitu, terus orangnya menyatakan bahwa semua keyakinan benar, terus kondisi itu kita jadikan sebagai alasan untuk membenarkan itu, ya nggak bisa. Ya Ustaz udah, yang penting rukun, ya sama-sama lah, Tuhan kan banyak, kita ini kebetulan aja Tuhannya Allah, kalau yang lainnya Tuhan juga, kita nggak bisa seperti itu, karena kita sudah menyatakan la ilaha illallah. Lah terus yang benar yang mana? Ya itu, kita yakini bahwa hanya Allah saja, nggak ada yang lain. Ya soal tetangga sebelah kiri saya itu Katolik, dia Tuhannya yang lain, nggak ada masalah gitu. Terus ada lagi nanti orang yang nyembah batu atau binatang apa gitu, ya nggak ada masalah juga, kita saling menghormati dan kita saling berupaya untuk menarik orang mengikuti keyakinan kita, ya kan halal dong. Jadi nggak bisa kalau kemudian ya kita aja yang dakwah gitu, mereka nggak boleh, ya seperti itu, mereka juga boleh adu argumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa tawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini Allah kembali memperkenankan kita untuk hadir di sini. Kita sama-sama bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini di sini menjadi pembuka pintu rahmat, karunia, anugerah, ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mari kita sama-sama mohon kepada Allah, semoga senantiasa dicurahkan keridhaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap zuriat, ahlu bait, sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus salih, dan juga kepada semua ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, juga kepada semua orang yang mewarisi iman, ilmu, amal, dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak intinya kita terus memohon kepada Allah, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seperti sudah diinformasikan sebelumnya, pagi ini kita akan mencoba membedah satu buku sangat istimewa sebenarnya dan sangat terkenal, sebagaimana dapat dilihat di depan. Seperti pembahasan yang lalu ketika kita membahas beberapa buku lain, saking terkenalnya kitab yang akan kita bahas pagi ini, sampai-sampai kalau Bapak Ibu browsing di internet itu muncul versi covernya banyak sekali, lebih dari 10, jadi banyak sekali. Dan selalu dinyatakan bahwa apabila satu buku diterbitkan oleh banyak penerbit, maka pasti setidaknya buku itu populer gitu ya. Jadi sangat familiar dengan banyak kalangan Islam. Buku ini menjadi istimewa karena nanti akan diulas mengapa bisa seperti itu. Nah, berikut ini disampaikan beberapa model covernya dari buku yang akan kita bahas pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini insya Allah kita akan membedah buku berjudul
Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ini beberapa versi covernya. Jadi ada yang ini yang ditaruh di flyer kemarin. Terus ini, nah masih ada beberapa lagi. Nah ini cover versi PDF yang dijadikan sebagai pegangan saya dalam membuat tulisan ini. Jadi karena bukunya banyak versi, terus nanti kalau muncul pertanyaan ini pakai versi yang mana? Yang ini nih. Saya tidak temukan cover luarnya, tapi itu dia cover dalamnya, gitu ya. Masih ada beberapa yang jauh lebih tebal dari versi aslinya karena bertahqiq yang nanti akan kita bahas. Saya akan memulai dari disclaimer dulu. Saking kontroversialnya, waktu saya bikin materi sudah sampai setengah, bikin disclaimer di depan gitu. Kajian ini dimaksudkan sebagai kajian teks berdasarkan naskah yang saya miliki, gitu ya. Jadi nggak usah nanti kok begitu, yang saya dengar isinya nggak begitu. Oh iya, mungkin yang antum dengar teksnya berbeda, gitu ya. Nah, jadi pegangan saya yang teks saya punya, gitu. Jadi kalaupun nanti ada perbedaan, nah, berarti patokannya adalah teks yang tadi saya tunjukkan itu. Semata-mata kajian teks, jadi adanya begitu, ya udah seperti itu. Kita tidak membahas kenapa yang dipilih itu ada kontroversinya dengan versi lain, berpengaruh terhadap kesimpulan dari isi buku ini atau tidak, itu hal lain gitu ya. Tapi bahwa yang dipilih itu ya begitu sudah. Terus nanti kalau ditanyakan kenapa nggak milih yang lain, ya karena saya dapatnya yang itu, sesimpel itu gitu ya. Jadi tidak berpanjang-panjang berkenaan dengan teksnya. Terus yang berikutnya, disclaimer dari saya, kajian ini semata-mata merupakan upaya menambah ilmu dan wawasan. Itu aja. Jadi nanti kalau ada teks yang berbeda ya kita bahas kapan-kapan gitu. Atau kalau nanti ada yang menunjukkan oh nggak begitu, ini saya punya teksnya kayak begini, silahkan, sangat terbuka untuk membahas itu. Tapi bahwa pagi ini kita melakukan kajian ini atas teks yang saya punya, itu semata-mata untuk menambah ilmu dan wawasan, itu aja. Jadi nggak usah jangan baper kalau bahasa anak sekarang itu. Ini bahasanya agak serem ya. Jadi bukan ajakan, seruan, apalagi provokasi untuk mengikuti aliran, mazhab atau ideologi tertentu, sama sekali bukan. Jadi ini provokasi biar jadi golongan apa, enggak. Jadi sepenuhnya ini menambah ilmu dan wawasan kita. Jadi maksud saya, kalau nanti yang dibahas ini ternyata cocok dengan keyakinan Bapak Ibu sekalian, ya berarti alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau kok saya nggak begitu ya belajarnya, atau saya nggak yakin tuh, kan nggak ada masalah, karena nanti ada teks lain yang sama keyakinan yang tidak kita bahas pagi ini. Jadi nggak ada masalah soal itu. Makanya saya sampai hati-hati betul, karena pembahasan ini bukan ajakan untuk mengikuti aliran mazhab atau pandangan teologis tertentu, apalagi untuk memecah belah persatuan umat Islam. Karena kitab Al-Ibanah ini di YouTube luar biasa Pak. Jadi yang satu mengklaim naskah A, yang satu lagi mengklaim naskah B, itu masing-masing saling bahasa kasarnya menyerang. Saya nggak ikut-ikut. Jadi pokoknya saya pakai teks ini, ya udah. Kalau cocok ya berarti ini dia. Kalau nggak cocok ya kita menambah ilmu dan wawasan. Oh ternyata ada ya yang keyakinannya kayak begitu. Selesai, ya. Nah, terus yang terakhir, isi kajian ini tidak serta-merta mencerminkan pilihan pribadi saya. Jadi enggak. Ini kuat gini apa? Oh belum tentu, gitu ya. Bisa jadi bertentangan, bisa jadi juga cocok. Yang paling tahu isi hati saya hanya Allah, gitu ya. Jadi kalaupun kapan-kapan kita belajar kitabnya Mu'tazilah, jangan dikira bahwa sayanya Mu'tazilah, atau lebih dari itu. Kalau kapan-kapan kita membahas kitabnya Al-Hallaj, Wahdatul Wujud, gitu ya, Manunggaling Kaula Gusti, waduh udah gila Pak, ngajar kayak begini. Oh bukan,
itu untuk menunjukkan atau menambah wawasan kita bahwa ada hal-hal seperti itu, gitu ya. Dan itu bukan hanya boleh, tapi baik. Karena bagaimana mungkin kalau kita beraliran berbeda, bermazhab berbeda dengan saudara kita, tetangga kita, teman kita sesama jamaah di satu masjid, bagaimana mungkin kita bisa tahu bahwa dia keliru sementara kita benar kalau kita tidak tahu kekeliruan dia. Terus kalau kita tahu dia keliru, bagaimana kita bisa membetulkan dia, membawa dia ke jalan yang benar kalau kita tidak mendalami apa yang ia yakini, gitu ya. Makanya saya suka sekali mengajak Bapak Ibu sekalian mengeksplorasi sebanyak mungkin sumber ilmu. Tujuannya itu, kalau cocok itu akan memperkuat keyakinan kita, kalau tidak cocok itu akan menjadi bekal kita untuk mengajak saudara-saudara kita kembali ke jalan yang benar. Nah, kebenarannya sendiri kan relatif. Apa yang saya yakini benar, sementara yang diyakini oleh orang lain benar juga menurut orang lain, gitu ya. Ini dia. Saya akan memulai dari penulis Al-Ibanah. Ini sudah pernah kita ulas, ada perbedaan di sana sini sedikit. Al-Ibanah ditulis oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Saya tidak akan ulang nasabnya, tapi bahwa beliau menjadi istimewa karena merupakan keturunan langsung dari Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Rasulullah yang bukan hanya terkemuka tapi juga istimewa, terkenal dengan kebijakannya karena ia menjadi wakil faksi Ali dalam konflik dengan Muawiyah yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu. Seperti sudah diulas di majelis ini, di masa kecil Ismail, bapaknya Abdul Hasan Asy'ari, itu berwasiat agar anaknya diasuh oleh seorang ulama Sunni, ahli hadis, ahli fikih, mazhabnya Syafi'i, yang bernama Zakaria As-Saji. Jadi diamanatkan untuk belajar Islam ke dia. Nah, cuma diketahui pada usia 10 tahun setelah ayahnya wafat, ibu dari Abu Hasan Al-Asy'ari itu menikah lagi dengan Abu Ali Al-Jubba'i yang merupakan seorang tokoh Mu'tazilah, sehingga akhirnya mengubah aliran pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari yang masih sangat belia saat itu dari Sunni yang ia pelajari dari As-Saji atas wasiat ayahnya menjadi pengikut Mu'tazilah. Dan itu berlangsung tidak tanggung-tanggung sampai umur 40 tahun. Sudah kita bahas, tidak akan saya ulang. Pada usia 40 tahun, ini juga sudah kita ulang sedikit, Imam Asy'ari mencapai ketidakpuasan terhadap aliran Mu'tazilah. Jadi kita tahu semua ketidakbenaran pasti akan merisaukan, dan kerisauan akan menimbulkan kritik. Jadi benar kok kayak gitu ya, itu kan pasti seperti itu. Maka kemudian di saat usianya menginjak 40 tahun, dia udah pasti keliru, gitu ya. Yang ujung dari ketidakpuasannya itu melahirkan satu debat. Sudah disampaikan juga, apa betul sedramatis itu, gitu ya. Jadi dari Sunni di masa kecil, terus Mu'tazilah sampai umur 40 tahun, terus ada debat, terus langsung berubah, gitu ya. Apa sedramatis itu wallahu a'lam. Benar begitu atau prosesnya sedikit demi sedikit, gitu ya. Karena kalaupun peristiwa debat yang berakhir dengan pernyataan bahwa saya keluar dari aliran Mu'tazilah itu sedramatis itu, mungkin bisa jadi begitu. Tapi bisa jadi juga nggak sedramatis itu. Jadi prosesnya soft, lebih lembut dari itu, wallahu a'lam. Tapi kalaupun memang dramatis begitu, ya bisa jadi iya, karena hampir di semua kitab itu ditulis memang kejadiannya seperti itu. Nah, berdasarkan itu, makanya para ulama
Itu ada yang menyebut Imam Asy'ari di sepanjang hidupnya itu melalui, ada yang bilang 2 tahap, ada yang bilang 3 tahap. 3 tahapnya juga 2 versi. Kalau yang bilang 2 tahap, nggak saya tulis di sini karena sudah dibahas di pertemuan lalu. Itu 2 tahap. Mu'tazilah, Ahlus Sunnah, 2 tahap. Tapi ada yang menyatakan 3 tahap, tapi 3 tahapnya 2 versi. Nah ini saya tulis. Jadi Sunni waktu masih kecil itu berburu sama As-Saji atas wasiat ayahnya. Terus Mu'tazili, dia jadi Mu'tazilah. Nah, 40 tahun dia jadi Sunni, Ahlus Sunnah. Jadi Sunni, Mu'tazili, Sunni lagi. Nah, tapi yang satu lagi menyatakan oh bukan, Imam Asy'ari melalui 3 tahap, bukan Sunni, Mu'tazili, terus Sunni lagi. Tapi Mu'tazili, jadi dia ikut Mu'tazilah gara-gara bapak tirinya itu. Terus Kullabiyah, jadi ada satu aliran teologi dalam Islam, itu pengikut Ibnu Kullab. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua. Ini di sini diikutip sedikit, yaitu orang-orang yang menetapkan adanya 7 sifat Allah dan menyampingkan sifat Allah berupa pernyataan dalam Al-Quran, wajah, kaki, tangan, dan sebagainya. Nanti akan diulas. Nah, dari aliran itu baru kemudian Imam Asy'ari menjadi Sunni, Ahlus Sunnah. Ini pasti kontroversial di sini, tapi nanti akan kita bahas semampunya gitu ya. Kita tidak akan berpanjang-panjang. Tapi pokoknya atas 3 pendapat itu, pokoknya diyakini bahwa Imam Asy'ari berakhir di Sunni, Ahlus Sunnah. Jadi manapun pendapat yang dipilih, pokoknya di akhir hayatnya dia adalah seorang Sunni, Ahlus Sunnah, gitu ya. Walaupun nanti Ahlus Sunnahnya juga kontroversi lagi. Yang dimaksud apa? Imam Asy'ari wafat tahun 323 Hijriah di Basrah. Jadi relatif nggak kemana-mana ya. Jadi dari lahir di Basrah terus sampai wafatnya di Basrah. Sekarang kita masuk di pembahasan kitabnya. Kitab Al-Ibanah seperti kitab-kitab yang lain itu sebenarnya singkatan aja. Jadi biar gampang gitu nyebutnya Ibanah. Padahal judulnya berbunyi lengkap Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Atau versi lainnya menyatakan bukan an tapi Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, gitu ya. Malah ada versi yang menyebut kitab ini berjudul At-Tauhid, gitu. Tapi nggak saya sebut di sini karena tidak populer. Jadi yang populer itu 2. Saya tadinya karena ada beberapa ulama yang nyebut pakai fi, yang benar fi apaan gitu. Karena ternyata memang ada 2 versi, gitu ya. Jadi ada yang Al-Ibanah an Usulid Diyanah, ada yang Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, dan itu lazim sekali. Jadi jangan serta-merta dinyatakan oh ini yang satu salah, atau oh ini yang satu penyalitnya nih yang nggak cermat. Oh belum tentu, karena jangan-jangan dari Imam Asy'arinya sendiri memang kasih 2 judul, gitu ya, dan itu nggak ada masalah soal itu. Jadi tadinya an terus jadi fi, atau tadinya fi jadi an gitu, itu wajar sekali. Atau bisa jadi memang dari penyalinnya. Jadi setelah disalin, karena kita tahu dulu bentuknya tulisan tangan, penyalinnya tidak cermat, jadi aslinya fi jadi an, atau aslinya an jadi fi, gitu ya, itu nggak ada masalah soal itu. Karena toh nggak terlalu jauh berbeda, hanya beda di kata sambung aja. Yang satu pakai an, yang satu pakai. Menurut Imam Asy'ari, jadi disebut memang di dalam kitab ini sendiri bahwa kitab ini ditulis tujuannya untuk membantah keyakinan aliran sesat Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Khawarij, Syiah, gitu ya. Jadi memang seperti itu. Setidaknya itu menunjukkan kepada kita betapa riuhnya aliran pemikiran Islam di masa itu. Jadi 300 sekian, memang apa namanya, semarak ya. Kalau nggak mau dibilang kacau gitu, itu memang semarak. Jadi yang
Syiah luar biasa, belum lagi aliran-aliran atau tepatnya sekte-sekte, saya lebih suka menyebut seperti itu, muncul di dalam Islam. Saya lebih suka menyebutnya sekte karena memang perbedaannya bukan hanya di dalam ranah syariat, tapi perbedaannya di ranah akidah. Itu kan berarti sudah menyimpang gitu ya. Nah, kalau sudah menyimpang mestinya disebut sebagai agama lain gitu. Jadi bukan Islam lagi gitu. Nah, cuma karena yang menyimpang ini tetap ngakunya Islam, jadi ya akhirnya gampangnya sebut aja sekte gitu. Nggak bisa disebut mazhab. Karena kalau mazhab ya jelas di kalangan kita sendiri ada 4 mazhab fikih gitu ya. Ada beberapa mazhab teologis. Tapi kalau kemudian dari akarnya saja sudah berbeda, maka ya berarti sudah keluar dari Islam. Dan kita nggak usah ragu soal itu. Nggak ada masalah gitu ya. Jadi kalau kita bilang apa Khawarij non Islam gitu, karena sudah keluar dari Islam, kafir gitu, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah kan kalau kemudian muncul ekses tindak kriminal gitu ya. Ada pengajian kita tuduh Khawarij, kita datengin gitu bawa senjata, atau baru jadi masalah gitu. Tapi kalau nggak seperti itu ya memang harus seperti itu. Karena kan nggak bisa Pak kemudian ada aliran sesat terus kita bilang ya udah nggak apa-apa, sama-sama benar nanti masuk surga lah. Kalau perbedaannya di akarnya kan nggak bisa. Jadi kita bertoleransi soal wudhu, soal kunut subuh gitu ya. Oke, nggak ada masalah. Tapi kalau soal-soal pokok nggak bisa bertoleransi. Allah misalnya berinkarnasi ke sosok siapa gitu, wah udah nggak apa-apa tuh benar juga kok. Nggak bisa begitu, enak aja. Itu keyakinan berbeda. Sama seperti kita tidak meyakini agama lain. Nggak bisa agama saya benar, agama ente benar juga. Nggak bisa begitu. Agama saya benar, agama Anda salah. Tapi, nah itu dia agama Anda benar menurut Anda, agama saya benar menurut saya. Kita saling menghormati soal itu. Dan makanya tadi sudah disebut baik bagi kita untuk mempelajari agama orang lain. Tujuannya, kalau kita tahu bahwa dia salah dengan agama yang dia anggap benar itu, bagaimana mungkin kita bisa berdakwah secara efektif apabila kita tidak mengetahui keyakinan dia, gitu kan? Jadi gak usah, itu keyakinan Islam gak usah dipelajari. Ada baik kita pelajari itu supaya kita lebih fasih dalam berdakwah, gitu ya. Padahal modalnya dakwah sudah awal-awal sekali Allah menyatakan modalnya adalah hikmah, mauizah hasanah, terus mujadalah dengan baik. Dan bagaimana bisa berdebat kalau ya udah ini benar, terus ente ya benar juga, kenapa begitu? Ya pokoknya benar. Nggak terjadi perdebatan gitu ya. Jadi yang di luar Islam nggak mau tahu, sementara Islamnya juga nggak mau tahu di mana. Nah, apalagi kalau kemudian yang kita hadapi adalah orang-orang yang mengaku Muslim, gitu. Jadi bagaimana? Kayak yang Ahmadiyah itu lagi ramai sekarang, ya pelajari di mana letak simpulnya, salahnya di mana. Kalau memang itu kita anggap salah gitu ya, kita yakini salah, dan itu nggak ada masalah soal itu. Jadi jangan serta-merta kalau kapan-kapan kita mempelajari aliran Ahmadiyah, oh ini Masjid Al-Fat sedang mengajak jamaahnya untuk ikut Ahmadiyah. Bukan, itu sedang membekali supaya kalau kapan-kapan kita bersahabat dengan sekte itu gitu ya, kita paham, oh ternyata. Nah, di dalam kitab ini itu Imam Asy'ari juga menyatakan bahwa dia menulis kitab ini dengan mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Tegas-tegas itu, nanti akan saya tunjukkan teksnya. Jadi dinyatakan begitu memang. Nah itu penting supaya kita punya bekal gitu ya. Oh ternyata yang diikuti Imam Hambali gitu. Oh pantas isinya kayak begitu gitu. Jadi seperti itu gitu ya. Dan itu baik saja gitu, nggak ada masalah soal itu. Jadi meskipun di saat beliau berguru kepada As-Saji yang bermazhab kepada Imam Syafi'i, nah, sementara di masa tuanya kemudian dia menulis Al-Ibanah dengan mengikuti Imam Hambali, nggak ada masalah gitu ya. Tapi itu menjadi bekal kita untuk mengetahui karakter penulisannya seperti ini, karena memang yang diikuti imam yang itu. Dan di antara 4 imam fikih kita tahu karakternya kan ya. Imam Hanafi seperti apa, Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik seperti apa gitu, Imam Hambali seperti apa gitu.
Maka kalau kemudian lahir seperti itu, ya wajar, karena memang yang diikuti tokoh yang satu itu. Menurut sebagian ulama, kitab ini adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Asy'ari. Saya garis bawahi menurut sebagian ulama, karena sebagian lain bilang bukan. Kenapa bisa kontroversi seperti itu? Karena memang tidak disebut, jadi ditulis tahun berapa gitu. Jadi kalau secara valid disebut gitu ya, terus dilihat saat wafatnya, ya udah tinggal dilihat aja. Al-Lumah, karya beliau yang lain itu ditulis kapan, terus beberapa karya beliau yang lain ditulis kapan, nah terus Al-Ibanah ditulis kapan, bisa. Tapi nggak ada, di catatannya nggak ditemukan seperti itu. Atau kalaupun ditemukan dinyatakan tidak valid, nggak berarti muncul kontroversi. Kenapa sampai dijadikan sebagai objek kontroversi? Karena kita tahu kitab yang paling terakhir ditulis oleh seorang ulama itu yang menjadi cermin yang menunjukkan keyakinan ulama yang bersangkutan. Nah ini menjadi sangat penting karena Imam Asy'arinya bergerak keyakinannya dari yang 3 versi itulah, taruh Mu'tazilah, terus Kullabiyah, terus Ahlus Sunnah gitu ya. Kan jadi penting tuh. Ini buku terakhir lah, berarti kasarnya ini buku yang paling menunjukkan keyakinan Imam Asy'ari. Itu makanya kemudian dijadikan objek kontroversi gitu ya. Sementara ada sebagian ulama lagi itu yang menyatakan tidak, bukan yang terakhir. Malah ada yang bilang jadi awal-awal itu. Di awal-awal peralihan beliau dari Mu'tazilah ke Ahlus Sunnah. Jadi kalau gampangnya, karena Al-Ibanah ini vis-a-vis berhadapan dengan Al-Lumah yang udah kita bahas di pertemuan lalu, ada yang menyatakan Ibanah dulu baru Al-Lumah, ada yang menyatakan Al-Lumah dulu baru Al-Ibanah gitu ya. Yang benar siapa Allahu a'lam. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kontradiksi itu ada. Jadi yang satu pendapatnya seperti itu, yang satu lagi berkebalikan dari itu. Wallahu a'lam, mana yang betul. Ya. Nah, ini disampaikan di sini kontroversi seputar kitab Al-Ibanah. Saya coba formulasi bahwa betul bahwa Al-Ibanah an Usuli Diyanah menjadi objek kontroversi karena yang tadi itu ya. Apalagi kalau sekarang bawa aliran Asy'ariyah, apalagi kemudian aliran Asy'ariyah dinyatakan sebagai aliran resmi satu ormas sangat besar di Indonesia. Saya tidak sebut ormasnya, tapi depannya Nahdlatul, belakangnya ulama. Jadi gitu ya. Jadi wah itu udah pasti riuh itu. Karena NU besar sekali, 40 juta. Itu waktu Gusmus, saya lupa bicara sama Sultan siapa tuh. Jadi pertama santai-santai aja kan dia dengar gitu. Oh, kami ketua Jamiyah Nahdlatul Ulama di Indonesia gitu. Biasa aja si orang besar di Timur Tengah ini terus bilang, anggotamu berapa? Anggota kami 40 juta. Itu kaget dia. Coba dilihat di kawasan Timur Tengah itu negara yang warganya 40 juta ada berapa? Negaranya kan kecil-kecil, kabupaten gitu. Jadi begitu dengar 40 juta kaget dia gitu ya. Jadi wajar kalau kemudian jadi kontroversi gitu. Nah, setidaknya ada 3 lah, mungkin lebih ya. Yang pertama, Ibanah itu karya Imam Asy'ari apa bukan? Udah kontroversial tuh. Jadi ada yang menyatakan iya memang karya dia, versinya yang ini gitu. Terus ada yang bilang iya karya dia, tapi bukan versi yang itu, yang ini gitu. Nah, sebagian lagi bilang bukan karyanya Imam Asy'ari gitu. Jadi kontroversinya memang gak ada ujung pangkalnya gitu. Ya mungkin ada ujungnya kalau kita bisa kembali ke masa lalu, kita tanya Imam Asy'arinya. Iya, cuma kan nggak bisa begitu Pak. Makanya nggak ada ujung pangkalnya. Iya betul, karena yang muncul klaim-klaim akhirnya. Dan saya benci itu kalau klaim begitu. Apalagi klaimnya, mohon maaf, norak gitu ya. Ini, lo kok tahu benernya ini? Ya ini yang cocok sama saya. Ente mau apa? Wah, udah nggak asik tuh. Bubar udah, kita tutup aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Kan, bukan masanya lagi kita berislam seperti itu Pak, gitu. Jadi kalau zaman dulu ya nggak usah jauh-jauh Pak, di tempat saya itu kalau konflik sampai bawa senjata loh. Jadi luar biasa ya.
Jadi rapat di masjid sampai loncat meja itu masa itu ada gitu. Tapi ya sudah, udah lewat gitu, udah selesai. Sekarang siapa aja bisa mengeksplorasi apa aja gitu ya. Wow, apa medianya sangat banyak gitu. Jadi ayolah kita bermazhab berbeda, beraliran berbeda, berkeyakinan berbeda, silahkan. Tapi harap jangan ulang apa kejelekan di masa lalu gitu. Ya udah ini, ya udah enggak seperti itu. Mestinya kita apa namanya memperdebatkannya secara elegan, gitu ya. Jadi ya udah, saya percayanya ini, Anda percayanya itu, kita saling menghormati, gitu kan, baru keren gitu kan ya. Jadi jangan sampai sama yang non Islam rukun sama sesama Muslim malah itu memalukan. Yang berikutnya, Al-Ibanah itu karya terakhir Imam Asy'ari apa bukan? Nah, tadi udah diulas. Sebagian menyebut bukan, sebagian menyebut iya. Al-Ibanah terjemahan saya yang tertahan penerbitannya itu. Jadi terakhir, nantilah kalau udah terbit ya bisa saya tunjukkan ke bapak-bapak ya. Itu waktu saya tanya kenapa belum? Iya karena itu saking kontroversinya. Jadi kan saya udah bilang tuh dari udah berapa tahun tuh saya sudah menerjemahkan Al-Lumah, sudah terbit, sudah kita bedah bukunya. Al-Ibanah juga sudah selesai gitu. Nah waktu penerbitnya akan menerbitkan Al-Ibanah gitu ya, dan biasa di Indonesia ini kan masih setengah maju ya, jadi sebagian orang ada yang bilang bahwa penerbit ini pasti pro Al-Lumah Al-Asy'ari. Jadi waktu mau menerbitkan Al-Ibanah tuh apa ya banyak yang kurang dewasa gitu. Wah ini gimana gitu, pasti apa ya oportunis gitu. Jadi nggak peduli yang diterbitkan isinya paham apa, pokoknya diterbitkan aja. Ini penerbitnya lagi bersusah payah untuk berusaha menyelamatkan diri dari kondisi itu. Makanya kemarin itu dikabarkan ke saya bahwa nanti di depan akan ada penjelasan soal ini, gitu ya. Walaupun nanti penerbitnya lebih cenderung ke pilihan yang satu daripada pilihan yang lain, dan itu memang nggak bisa dilepaskan begitu Pak. Jadi absah dan boleh gitu ya. Jadi ya pilihnya yang ini boleh, soal pilihan itu kan selera ya. Jadi ada yang suka pakai gamis, ada yang suka sarung, ada yang suka celana panjang gitu, jadi itu selera, nggak ada masalah soal itu. Jadi dipersilahkan. Nah, terus yang berikutnya, nah ini lebih ruwet lagi nih. Menjadi objek kontroversi juga, apakah beberapa versi kitab Al-Ibanah dalam bahasa asli, bahasa Arab gitu ya, bukan terjemahnya ini, yang beredar sekarang, itu sebagian di antara yang terbit itu isinya sudah diubah, itu ramai itu. Jadi yang satu, ini dia Al-Ibanah. Saya juga pegang nih Al-Ibanah. Tapi yang satu bilang ini dia versi yang benar. Yang satu lagi bilang enggak, itu udah diubah. Itu ya itu tadi nggak ada ujung pakalnya gitu ya. Walaupun nanti diketahui ketika masing-masing pihak melakukan upaya defensif, mempertahankan keyakinannya, itu mengajukan dalil. Jadi yang satu pihak menyampaikan, nih udah diubah, karena saya punya versi ini, itu kalimatnya nggak seperti itu. Atau lebih parah lagi, itu yang versi ente pegang itu di situ nggak ada di kalimat ini. Itu pasti dihilangin tuh sama penerbitnya itu. Pasti niatnya busuk lah, udah repot tuh kalau udah ke situ-situ gitu ya. Nah kita nggak masuk ke situ Pak. Jadi saya punyanya naskah yang versi ini, yaitu yang dibahas sekarang gitu ya. Jadi kalaupun nanti ada yang punya nggak begitu, saat ini versinya begini, ini punya saya nggak ada tuh yang antum bilang itu, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Atau versi tahqiqnya, jadi ini versi Al-Azhar tahqiqnya seperti ini versi Saudi tahqiqnya begini, ya nggak ada masalah juga. Kita bedah bareng-bareng. Soal saya ikut yang Saudi, bapak ikut yang Al-Azhar Mesir, atau saya ikut yang Mesir, bapak ikut Saudi, itu pilihan kita kan, kembali ke kita gitu, nggak ada masalah, dan kita bertanggung jawab atas pilihan yang kita pilih, gitu ya. Jadi harap rileks saja gitu ya berkenaan dengan hal ini. Kalaupun kemudian muncul tuduhan berkenaan dengan pengubahan isinya,
ya kita lihat saja. Jadi oh iya ternyata betul Ustaz. Jadi pada kalimat tertentu yang berimplikasi terhadap kesimpulan tertentu, kalimat itu dihapuskan, ternyata betul memang terjadi. Jadi versi penerbit ini itu sudah diubah. Silahkan saja, gitu ya. Ini isinya. Ini lebih tepatnya saya padatkan dari daftar isinya. Karena walaupun kitab ini sebenarnya nggak terlalu tebal, Al-Ibanah itu nggak terlalu tebal, hitungan kitab Arab ya, karena tidak berjilid-jilid gitu. Tapi daftar isinya banyak, makanya kemudian saya mampatkan. Jadi ada beberapa yang saya gabung. Tapi setidaknya bisa disebut di sini. Di awal Imam Asy'ari menyebut penjelasan tentang pernyataan aliran sesat dan bid'ah, itu memang disebut di depan. Terus setelah itu pernyataan aliran yang benar pengikut sunnah, gitu ya. Kita nggak akan bahas nih ahlus sunnahnya versi yang mana, gitu ya. Tapi yang pasti bukan versi yang terkenal di Indonesia, karena kalau di Indonesia ahlus sunnah hanya yang itu. Padahal kan nggak seperti itu. Gitu. Ahlus sunnah wal jamaah itu maksudnya orang-orang yang ikut kepada sunnahnya Rasulullah dan bergabung dengan jamaatul muslimin. Jadi kalau ada orang menyatakan ikut sunnahnya Rasulullah tapi keluar dari jamaah umat Islam, saya nggak ikut, dia di luar gitu, berarti bukan ahlul jamaah walaupun namanya ahlus sunnah wal jamaah. Atau bikin kelompok baru gitu, keluar dari jamaatul muslimin, kami muslim tapi nggak ikut jamaatul muslimin gitu ya. Ya itu juga bukan ahlus sunnah wal jamaah gitu ya. Jadi bukan ahlus sunnah wal jamaah dalam pengertian politis, tapi dalam pengertian asli. Setelah itu Imam Asy'ari mengulas tentang ru'yatullah. Jadi interpretasi atas hadis sahih yang menyatakan bahwa Allah dapat dilihat. Itu diulas. Ini maksudnya dilihat gimana nih? Gitu. Karena itu kan implikasinya kemana-mana ya. Rasul sudah menyatakan bahwa Allah bisa dilihat. Terus Rasul mengilustrasikan itu dengan bulan, gitu ya. Yang kita sepakati semua, dan saya tahu semua aliran termasuk yang bersaling silang itu semua sepakat bahwa Allah pasti nggak kayak bulan, itu ya. Terus lagi, nggak bisa juga, dan mereka sepakat tentang itu, bahwa proses terjadinya penglihatan itu, jadi makhluk melihat kholiknya, itu seperti makhluk melihat makhluk lain, pasti beda. Kenapa? Karena Allah pasti berbeda dengan makhluk. Jadi kalaupun ilustrasinya itu kalian akan melihat Allah nanti di akhirat seperti kalian melihat bulan itu nggak bisa tuh kita, oh berarti kita terus Allah itu sama seperti kita melihat makhluk lain, ya bulan itu, gitu ya. Itu pasti beda. Dan itu disepakati oleh, ya itu tadi, yang satu keyakinannya seperti ini, yang satu begini, yang satu takwilnya begini, gitu, semua sepakat, gitu ya, bahwa pasti Allah berbeda dengan makhluk, apalagi sekedar ilustrasi bulan yang disampaikan oleh Rasulullah itu ini dijelaskan. Terus nanti akan kita ulas lagi soal itu. Pembahasan bahwa Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Ini menjadi apa ya? Apa iya benar ada kontroversi soal itu? Iya. Dan di masa lalu kontroversi tentang ini serius. Karena apa? Karena pernah di satu periode sejarah tertentu penguasa Muslim itu menjadikan aliran tertentu sebagai aliran resmi negara. Dan yang membahayakan ketika kemudian siapa saja yang menyimpang dari aliran resmi itu dihukum, ditangkap. Oh itu pernah itu. Jadi kita tahu lah. Jadi kalau bapak-bapak mengupas sejarahnya, termasuk Imam Mazhab sendiri, Imam Syafi'i gitu ya, dan beberapa tokoh lain itu begitu. Jadi interogasinya itu ditanya, Al-Quran itu makhluk apa bukan? Jadi kalau dia bilang bukan, gitu ya, itu berimplikasi terhadap nasibnya, ditangkap, dipenjara dan seterusnya, dianggap sesat gitu. Itu kan repot tuh. Hal ini merupakan bantahan terhadap aliran Mu'tazilah dan Jahmiyah.
yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nanti akan kita bahas, ada jelasannya. Yang berikutnya riwayat yang tercantum dalam Al-Quran, terus tentang orang yang sikapnya abstain. Jadi kalau tadi, Quran itu makhluk, yang satu menyatakan bukan, Quran itu bukan makhluk. Terus ada orang sikapnya, saya nggak ikut-ikut, saya abstain. Terus dia bilang, saya tidak berpendapat bahwa Quran itu makhluk, tapi saya juga tidak berpendapat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Nah itu diulas di sini. Boleh nggak orang berpendapat kayak gitu? Jadi netral dalam urusan itu, netral dalam pengertian keluar dari situ tuh boleh apa enggak? Itu unik tuh. Terus yang berikutnya tentang istiwa. Nah ini juga riuh nih, nanti akan diulas. Jadi tentang Allah bersemayam itu kan eksplisit ya disebut di dalam Al-Quran. Khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Beberapa kali diulang soal istawa 'alal arsy itu. Allah itu beristiwa di atas singgasananya. Itu luar biasa itu. Ada yang menyatakan iya, jadi Allah itu berada di atas arsy. Sebagian lagi bilang enggak mungkin lah. Karena Allah itu kalau duduk di atas singgasananya lah, berarti kayak makhluk dong. Raja duduk di atas singgasananya. Itu luar biasa itu. Terus muncul yang menyatakan bukan, itu istiwa di situ, duduk di situ, itu maksudnya bukan itu. Nanti akan dibahas. Tapi riuh sekali perdebatannya. Terus itu tadi wajah, dua mata, penglihatan, dua tangan. Ini kan disebut tuh. Ya dua fawqa aydihim gitu. Terus kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Tuh wajah tuh gimana? Itu ramai perdebatannya. Terus Imam Asy'ari menyampaikan bantahan terhadap keyakinan Jahmiyah yang menafikan sifat Allah, ilmu, qudrah, dan sifat-sifat Allah yang lain. Jadi sama mendengar gitu ya, basor melihat dan seterusnya. Itu aliran Jahmiyah menyatakan Allah tidak memiliki sifat-sifat. Terus dibahas juga tentang sifat iradah. Jadi Allah itu berkehendak. Ini gimana nih kehendaknya? Gitu ya, itu juga diulas. Terus tentang takdir amal perbuatan hamba. Karena di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Jadi kita nggak bisa berkeinginan, berkehendak kecuali Allah menghendaki itu. Itu gimana tuh? Karena ada aliran yang menyatakan tuh, jadi kalau begitu, ketika kita berkeinginan berbuat maksiat, itu karena Allah yang pengen begitu. Itu kan gak awak tuh Pak. Dan itu kemana-mana kan akhirnya. Jadi ada yang menyatakan ya taatnya saya, maksiatnya saya itu atas gara-gara Allah. Jadi saya pasti masuk surga, gak mungkin masuk neraka. Karena baik taat maupun maksiatnya saya itu karena Allah. Itu kan gawat ya. Itu diulas. Terus disampaikan juga tentang taklif. Jadi taklif itu gimana? Taklif itu ketika seseorang berpredikat sebagai mukallaf. Jadi layak menanggung beban hukum. Kan syariat sudah Allah tetapkan. Nih siapa nih yang harus memikul syariat itu? Gitu ya. Kan kita tahu kalau orang tidur ya enggak lah. Makanya orang tidur 2 hari nonstop gitu ya gugur kewajiban sholatnya karena dia tidur. Terus orang pingsan gitu ya kita tahu. Terus orang gila gitu ya. Jadi kalau ada orang sehat gitu badannya gitu tapi nggak sholat ya kita tahu tuh sangka baik aja kayaknya gila nih orang. Jadi dia nggak sholat gitu ya Pak. Sangka baik lah ditradisikan sangka baik gitu ya. Itu seperti itu. Jadi kalau kemudian berlaku begitu lah terus gimana dengan yang lain? Kalau ada orang tinggal di satu kondisi, dia tidak memiliki akses terhadap ajaran syariat, itu gimana tuh? Dia mukallaf apa enggak? Kita nggak usah bicara pulau terpencil ya. Kita bicara misalnya ada orang dari kecil sampai matinya itu tinggal di satu komunitas, di satu lingkungan yang tidak memiliki akses ke ajaran Islam. Itu gimana tuh? Nanti di akhirat apa dia masuk neraka karena nggak melakukan syariat, ataukah dia masuk surga karena nggak ada akses terhadap syariat, gitu ya? Itu gimana gitu? Itu taklif. Itu juga jadi kontroversi. Terus lagi
hati yang dikunci mati. Itu kan disebut tuh, Bapak suka baca tuh. Jadi di Al-Baqarah itu dan beberapa surah lain tuh diulang-ulang tuh. Khatamallahu ala qulubihim. Tuh maksudnya apa tuh? Jadi ada manusia Pak. Terus Allah udah bilang khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci mati hatinya. Itu gimana tuh? Karena nanti kalau ada yang berkeyakinan tuh, jadi dia itu sikapnya ndablek kayak begitu itu orang sudah dikunci mati sama Allah hatinya. Itu gimana kalau seperti itu? Terus nanti yang dikunci mati hatinya itu bilang, ya harap maklum aja Ustaz, saya begini memang sudah khotamullah. Jadi Allah ini sudah mengunci mati hati saya Ustaz. Jadi antum baik-baiklah, saya enggak, karena udah mati nih hati saya. Gimana gitu? Terus nanti di akhirat dia ketika diminta masuk neraka terus dia akan mendebat Allah, ya Allah kan engkau yang mengunci mati hatiku tuh. Gimana? Seperti itu. Nah itu diulas gitu ya. Terus lagi tentang rezeki, mati, ajal, itu gimana? Kalau Allah menetapkan ajal seseorang, ini seru di perdebatannya. Mu'tazilah, terus Ahlussunnah gitu, beberapa aliran teologi yang lain dalam Islam itu gimana tuh? Kalau ada orang dibunuh oleh pelaku pembunuhan, itu memang ajalnya orang itu atau gimana? Karena nanti sebagian ada yang menyatakan, ya itu memang ajalnya. Loh, kalau begitu yang membunuh nggak salah dong. Karena apa? Dia sedang mewujudkan ajal yang sudah Allah tetapkan. Apa salahnya kalau orang itu mewujudkan ketetapan Allah? Ya mestinya nggak salah. Gara-gara Allah menetapkan ajal terhadap dia saat itu, makanya kemudian orang ini membunuh dia. Kalau Allah nggak tetapkan itu, ya nggak mati dia. Jadi nanti ada pembunuh yang bilang begitu. Kenapa engkau membunuh? Ya karena saya iseng aja ya Allah. Terus, lah itu dia mati ya. Mati kan karena engkau ya Allah udah menetapkan ajalnya. Kalau engkau menetapkan ajalnya nggak mati kok, biar saya tusuk berkali-kali. Nah, gimana kalau ada pembunuh kayak gitu? Itu di hadapan Allah bisa begitu kalau begitu. Apa ya begitu? Kalau di depan hakim udah jelas bisa. Korban Anda mati, maka Anda kena pasal sekian-sekian. Oh bukan, kesalahan saya itu hanya memasukkan besi tajam ke jantungnya. Soal dia mati itu ajal Pak Hakim, bukan saya itu. Saya nggak berpuasa lah untuk bikin dia mati. Yang bikin dia mati itu Allah, dan dia sudah tiba ajalnya. Apalagi di dalam Al-Quran, indikasinya ajal itu nggak bisa dimajukan, nggak bisa ditunda, walaupun sesaat. Oh, itu gawat. Pak Hakim apa nggak baca itu ayat itu? Pak Hakim nggak ngaji sih, repot tuh kalau begitu. Ya, itu itu ramai itu. Terus rezeki gitu juga. Jadi kan kita suka dengar istilah rezeki itu sudah ditetapkan, kewajiban kita hanya menjemputnya. Lah, apa bedanya menjemput nggak menjemput? Karena di literatur Islam itu banyak sekali hal-hal seperti itu antara Jabariyah sama Qadariyah itu. Jadi ada satu orang yakin ya udah kalau Allah menetapkan begitu ya begitu. Yang satu bilang oh nggak bisa, itu di tangan kita. Terus dua orang ini berdiri di bawah pohon mangga. Yang satu bilang, Jabariyah, emang kalau ente nggak ngapa-ngapain bisa dapat itu mangga? Iya. Yang Jabariyah bilang gitu. Emang ente gimana? Nanya ke Qadariyah itu. Enggak, kalau aneh nggak manjat, nggak aneh ambil, nggak bisa dapat. Walaupun Allah menetapkan saya dapat, tapi karena saya nggak bergerak, nggak bisa dapat. Dua orang itu ribut. Akhirnya yang Qadariyah itu membuktikan dia naik ke atas pohon mangga itu Pak, diambil mangganya. Iya. Dan karena nggak tega sama temennya yang Jabariyah ini dikasih. Ketawa Jabariyah itu, bener kan aneh dapat dari ente naik, aneh dapat gitu. Itu apa ya? Sederhana, tapi kemudian memang iya ya. Karena kita ketahui di beberapa literatur Islam yang suka dikutip-kutip itu kan yang begitu-begitu itu. Kita tahu itu ya, yang kalau di Usuriyah yang pernah kita bahas itu. Ada orang akan berdagang, sudah izin sama gurunya, udah berangkat, terus pulang nggak jadi. Kok ente nggak jadi berangkat? Iya Kiai. Karena saya tadi berangkat terus hujan. Saya singgah di satu gua, jadi saya berteduh gitu. Nah terus, iya saya lihat ada burung buta lumpuh, tapi hidup. Saya heran. Bagaimana mungkin bisa burung nggak berdaya begini kok hidup? Mestinya mati dia. Ya terus, iya nggak lama kemudian setelah hujan reda, ada burung lain datang menyuapi makanan ke burung itu. Jadi saya sadar dia. Sadar apa? Ternyata rezeki itu sudah Allah tetapkan. Jadi saya pun nggak usah kemana-mana, saya akan dapat rezeki juga seperti burung yang lumpuh
dan nggak berdaya itu tetap hidup atas izin Allah, mengirim burung lain ngasih makan ke dia. Nah terus, ya makanya saya pulang ya, nggak usah dagang lah, saya di rumah aja. Kalau memang sudah rezeki saya, nanti akan datang orang mau beli barang dagangan saya. Rasional, rasional, masuk akal, masuk akal. Coba dimarahin itu sama kiainya. Ente coba milih mau jadi burung yang diempani burung lain atau dapat pahala karena mengempani burung yang enggak berdaya. Oh iya kiai, siap, berangkat dia berdagang akhirnya. Jadi gitu Pak. Dan itu banyak sekali dalam berbagai objek debat gitu di dalam Islam, itu ilustrasinya cantik gitu ya, indah, dan kita ketawa-ketawa aja gitu Pak. Luar biasa ulama dulu. Terus hidayah, kesesatan, takdir itu gimana itu diulas. Iyalah dia emang kayak gitu karena belum dapat hidayah gitu. Makanya ada orang sesat gitu. Pak, kok udah setua itu masih kayak gitu kelakuannya? Ya saya belum dapat hidayah Ustaz, gimana ya? Kalau Ustaznya kayak nggak tahu aja. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini saya udah diajak sekian banyak kerabat saya, tapi ya karena Allah nggak ngasih hidayah ke saya, maka saya begitu. Terus nanti sampai akhirat dia bisa begitu Pak. Kenapa kamu kayak gitu? Ya salah engkau ya Allah, nggak ngasih aku hidayah. Jadi seru memang. Terus syafaat, keluar dari neraka. Kita kan sering dengar itu ya. Oh tenang aja Pak, nanti akan dikasih syafaat. Atau yang lebih dahsyat lagi yang keluar dari neraka itu versinya kan macam-macam. Ada yang hadisnya sahih, ada yang nggak sahih, ada yang karangan gitu, palsu. Tapi macam-macam itu Pak kita dengar. Soal yang Allah meminta malaikat penjaga neraka untuk mencari siapapun orang yang pemaksiat, penghuni neraka ribuan tahun di dalam neraka, tapi di hatinya adalah ilaha illallah, walaupun sebesar zarah. Temukan orang itu, selamatkan dia. Itu kan disebut tuh. Jadi diambil sama malaikat penjaga neraka itu yang sudah saya ulang-ulang di sini. Jadi dikorek-korek, itu dasar neraka udah hangus kan, ketemu itu. La ilaha illallah yang kecil itu di hati si pemaksiat itu, dicongkel, terus dibawa ke ma'ul hayat, terus diantarkan ke surga. Itu di situ sampai disebut kondisi orang itu di saat dicongkel, diselamatkan dari neraka itu udah seperti kismis kering. Itu kan luar biasa ya, karena kismis itu masih seger aja kisut, apalagi kismis kering gitu, itu luar biasa. Makanya saya suka menyampaikan buat yang pemaksiat datang ke saya gitu, gimana Ustaz saya kapan taubat? Ya tenang aja Pak, asal ada la ilaha illallah di dalam hati Bapak, insya Allah walaupun Bapak akan ribuan tahun di neraka, Bapak akan diselamatkan oleh malaikat penjaga neraka. Terus saya kasih tahu hadis itu. Alhamdulillah Ustaz, iya Pak, kalau Bapak ketemu sama malaikat itu. Kalau nggak ketemu ya kalau udah selama-lamanya ya udah korek-korek begitu gimana? Iya kalau ketemu, kalau enggak gimana? Terus versi banyak lah, ini versinya macam dan lucu-lucu gitu ya. Apa yang dua orang itu, terus lagi yang masyhur yang orang minta ke Allah itu, ya Allah saya terakhir, saya nggak minta lagi, terus bilang kau pasti minta lagi gitu ya. Itu kan di neraka, terus ke permukaannya, ke pintunya, terus minta di depan pintunya dia bisa melihat surga sampai akhirnya, ya Allah tanggung ini udah masukkan aku ke surga. Itu kabarnya ketika Rasul menyampaikan itu aja sampai tampak gigi gigi taring beliau itu saking lucunya soal itu wow. Jadi itu benar begitu. Bukankah hisab itu sudah final, baik buruk, neraka surga? Lah terus pakai ada syafaat segala, pakai ada orang diselamatkan dari neraka segala. Ini Allah nggak konsisten. Itu memunculkan pikiran-pikiran nakal seperti itu. Nah, terus hautnya Nabi dijelaskan juga. Ini satu bab sendiri sebenarnya. Ini saya kompres. Haut Nabi itu gimana? Karena hadisnya masyhur gitu ya. Betul memang. Tapi sebagian menyatakan tidak. Terus siksa kubur gitu juga. Siksa kubur tuh ada apa enggak? Terus yang terakhir Imam Asy'ari memuat tentang kekhalifahan Abu Bakar. Itu disebut memang. Jadi soal legitimasinya sebenarnya ya. Legitimate nggak kepemimpinan Abu Bakar itu? Jadi setelah Rasulullah meninggal itu ada orang yang menjadi khalifah beliau, itu legitimate nggak? Berterima nggak di dalam syariat kita? Itu dibahas.
Sekarang kita akan masuk ke isi kitabnya. Ini saya pilihkan saja. Jadi nanti kalau ada yang protes, kok yang ini nggak dibahas Ustadz? Ya bahasa gampangnya kita nggak punya cukup waktu cukup panjang untuk membahas semua gitu ya. Jadi saya pilihkan. Adapun kenapa yang dipilih yang ini, yaitu suka-suka saya. Yang pertama pernyataan bahwa kitab ini ditulis memang mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Itu memang disebut. Jadi di sini disebut tuh. Ini dia. Bima kana yaqulu bihi Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Jadi memang disebut seperti itu. Jadi kitab ini ditulis berdasarkan gitu ya. Qaul itu bisa pernyataan, bisa pendapat. Ini tegas-tegas memang disebut Imam Ahmad bin Hambal. Jadi memang disebut seperti itu dan ini pernyataan Imam Asy'ari. Itu saya muat halamannya. Jadi di teks yang saya punya ini ada di halaman 8 sampai disebut di sini nadarallahu wajhah dan seterusnya itu. Semoga Allah mencerahkan wajahnya dan seterusnya menyanjung Imam Ahmad bin Hambal. Yang berikutnya Al-Quran bukan makhluk. Imam Asy'ari menyampaikan beberapa premis berkenaan dengan bantahan terhadap pernyataan bahwa Al-Quran itu makhluk. Quran itu makhluk. Mereka yang menyatakan Quran itu makhluk, bukankah yang selain Allah itu makhluk? Dan Quran itu selain Allah, ya berarti dia makhluk, gitu. Nah, Imam Asy'ari, ini saya kutip yang ini ada di atasnya ada penjelasan, tapi saya kutip yang ini, karena ini logikanya cantik sekali. Saya nggak bacakan Arabnya lah ya, percuma juga saya baca. Ini pokoknya di sini disebut, di mana dia? Ini dia. Iza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Taruhlah seandainya Quran itu makhluk. Sementara makhluk itu kalau akan diciptakan, Allahnya akan berkata kun, gitu kan? Setelah Allah berkata kun, fayakun, maka akan jadi. Nah, taruhlah Quran, ucapan Allah itu makhluk, gitu ya. Terus gimana? Kalau Quran itu makhluk, di sini disebut, kalau Quran itu makhluk, berarti untuk menciptakan Al-Quran, Allah akan mengucap kun. Lah untuk menyebut kunnya ini, Allah akan mengucap lagi kun. Makanya Imam Asy'ari menyatakan kalau memang seperti itu, pasti akan terjadi itu lingkaran setan. Kalau firman atau ucapan Allah itu makhluk, sementara untuk menciptakan makhluk itu harus ada firman Allah berupa kun, lah berarti gak ada ujungnya dong. Kun untuk lahirnya kun harus ada kun lagi sebelumnya. Untuk lahir kun yang ini harus ada lagi. Berarti Ahlussunnah kemudian menyatakan tuh Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu firman Allah, gitu ya. Al-Quran yang itu, gitu ya, bukan Al-Quran yang mushaf itu. Al-mushaf udah jelas firman Allah. Rekaman Quran ya jelas firman Allah. Suara yang didengungkan ya itu jelas firman Allah dan itu dari makhluknya, gitu ya. Itu udah jelas. Tapi logikanya iya betul berarti bukan makhluk. Terus apa? Ya firman Allah. Karena kalau dia makhluk harus tercipta dari kun. Padahal kunnya sendiri itu firman Allah. Itu nggak bisa dipatahkan logika itu. Iya, karena nggak ada ujungnya nanti. Terus yang berikutnya, bantahan terhadap Mu'tazilah tentang kuasa kudroh. Jadi Mu'tazilah itu menyatakan bahwa Allah hanya memiliki kuasa untuk melakukan kebaikan. Untuk kejahatan Allah tidak berkuasa. Kita kan Ahlussunnah enggak. Allah itu ya nafi', ya dhor, ya memberikan manfaat, dia menimpakan malapetaka, gitu ya. Terus Mu'tazilah bilang nggak mungkin lah, Allah itu maha baik, kasih sayang gitu. Ya pasti dia cuma bisanya kebaikan aja. Kalau yang jelek-jelek nggak mungkin. Jadi kan seolah-olah rasional ya. Oh iya nih, berarti lebih rasional karena lebih memuliakan Allah. Padahal kita tahu nggak begitu. Allah itu melakukan dalam tanda kutip keburukan itu kan untuk menegur kita, memperingatkan kita, mengazab kita, atau menguji kita. Jadi sangat mungkin gitu ada orang taat, soleh, nggak kurang-kurang ibadahnya, sakit gitu nggak sembuh-sembuh.
Sampai tetangganya tuh gregetan, ya Allah, orang sesaleh itu kok sakit tuh, yang maksiat sehat-sehat aja mau dibalik gitu. Itu kan muncul kayak begitu. Tapi ya itu Allah, nggak ada keburukan di sisi Allah. Dan ketika sesuatu muncul buruk di hadapan kita, itu dari perspektif kita, gitu ya. Sementara aliran yang lain tidak. Makanya kemudian di sini Imam Asy'ari menyatakan loh begitu. Karena kalau yang baik itu seperti itu, sementara yang buruk itu ini disebut setan nih, itu dinyatakan begitu. Berarti engkau menafikan sifat Allah bahwa dia memiliki kuasa atas segala sesuatu. Nih dia siksa kubur yang tadi disebut. Ini dalil aja sih, di sini saya kutip. Jadi singkatnya halaman ini menyatakan bahwa ini dalilnya seperti ini dan dalilnya valid, berarti ada. Gitu. Selesai. Jadi bahwa di dalam Al-Quran dinyatakan di surah Yasin itu memba'atsana mim marqadina dan seterusnya itu ya, orang mati ketika nanti dibangkitkan itu akan menyatakan man ba'atsana mim marqadina, yang membangunkan kami dari tidur kami ini siapa gitu. Terus dari situ muncul interpretasi tuh, berarti orang meninggal tuh kayak orang tidur, dia tidak merasakan siksa apa-apa, dia tidak mendapatkan nikmat apa-apa. Yaitu mereka yang menyatakan bahwa azab dan nikmat kubur nggak ada. Tapi Imam Asy'ari menyatakan nggak bisa begitu. Kenapa? Karena terlalu banyak hadis yang menyatakan bahwa ada, macam-macam lah kita tahu itu ya. Oh, sungguh seandainya manusia bisa mendengar suara siksa kubur, mereka akan ya gitu, atau apa gitu ya. Yang terkenal juga yang pelepah korma itu, kenapa kau lakukan itu Rasul, selama pelepah ini belum kering dia tidak akan terkena siksa kubur ya, gitu gitu ya. Itu masyhur dan banyak yang sahih berkenaan dengan itu. Nah, Imam Asy'ari kemudian menyebut, nah, sudahlah kalau Rasulnya menyatakan begitu, nggak usah dirasionalisasi, gitu ya. Terus yang berikutnya, nah ini dia, ini terakhir tentang istiwa. Jadi Allah itu tadi udah disebut sedikit, tidak akan saya ulang. Itu bersemayam di atas arsy itu gimana? Oh, diulang-ulang ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, atau yang lain gitu. Beberapa dalil itu gimana? Maksudnya gimana? Bersemayam di atas arsy. Terus di sini diulas juga. Terus gimana itu? Allah itu bersemayam di atas arsy itu. Terus arsy-nya seperti apa, identifikasinya di dalam Al-Quran itu diulas. Karena perdebatannya seru sekali. Sebagian menyatakan ya udah begitu, nggak usah diutak-atik gitu. Jadi bahwa dia bersemayam di atas arsy iya, tapi itu tidak boleh dibagaimanakan dan seperti apa kondisinya nggak boleh. Pokoknya begitu. Kenapa harus begitu? Ya karena Allahnya sudah menyatakan begitu. Bagaimana mungkin kita nggak meyakini itu? Gitu. Tapi sebagian lain bilang bukan. Istawa di situ maksudnya istaula, disebut di situ. Istawa itu bersemayam, istaula itu menguasai. Itu bukan duduk, itu bukan bersemayam. Tapi maksudnya menguasai. Nah, yang satu lagi bilang nggak bisa lah. Kalau Allah menyatakan bahwa itu menguasai, dia tidak akan bilang istawa, dia pasti akan bilang istaula. Gitu, itu kan nggak ada ujungnya Pak. Harus ditanyakan ke Allah gitu. Allah ini maksudnya gimana gitu? Kan kita nggak begitu ya Pak. Kita tuh nggak termasuk orang-orang yang menyatakan sudahlah, Al-Quran tuh yang tahu cuma Allah. Kita nggak usah kaji isinya. Nah, gimana kayak gitu? Bahwa kita berbeda pendapat, iya. Kita kadang berdebat keras soal itu, iya. Bahwa ada bahkan konflik muncul dari situ, iya. Tapi itu tidak boleh membuat kita emang ini hanya Allah yang tahu, saya nggak ikut-ikut gitu. Apalagi yang lebih parah, beberapa waktu lalu ada yang nggak mengambil hukum itu kan. Sudahlah, daripada hukumnya diperdebatkan, kita bikin hukum aja sendiri, itu kacau itu. Itu yang juga diilustrasikan itu ya, tangannya jempol luka yang dipotong pergelangannya, itu kan repot seperti itu. Nah ini istiwa begitu. Terus lagi, kalau kemudian Allah itu bersemayam seperti itu apa kemudian absah untuk menyatakan bahwa Allah di atas? Karena di sini disebut ilaihi yas'alu al-kalim at-thayyib, kalimat baik akan naik ke dia. Jadi ada isyarat bahwa Allah itu di atas. Terus lagi itu amantum man fis sama
ayah sifabikumul ard, apakah kalian percaya kepada dia yang ada di langit, langit di atas gitu ya. Gimana tuh kalau ada orang menyatakan Allah di mana? Allah di atas. Gitu ya. Jadi gimana tuh? Karena kalau kemudian dia atas, atasnya atas yang mana? Karena kita di Indonesia sini buminya bulat, ya atasnya yang itu. Tapi Amerika kan persis di bawah kita. Nah, berarti kalau dia bilang atas, dia berarti justru bawah kita. Mungkin mereka yang menyatakan bumi itu datar untuk menyelesaikan konflik itu ya. Udahlah kita anggap aja buminya datar, jadi atasnya seragam kita gitu. Gitu. Ya sangat baik lah. Itu seperti itu. Jadi luar biasa Pak memang. Akhirnya, gitu ya, sudah selesai. Saya hanya ingin berpesan bahwa silahkan ini dieksplorasi dan boleh, dan nggak haram Pak. Seandainya ternyata keyakinan saya kok kayaknya nggak pas ya, terus kita beralih gitu, itu boleh, silahkan, halal saja gitu. Pesannya sih setiap kali kita melakukan pilihan, lakukan pilihan itu secara bertanggung jawab gitu ya. Dan ketika kita buntu dalam menentukan pilihan itu, wah ini benar-benar absurd ya, nggak nyampe lah. Dan aku tahu nggak ada satupun yang bisa nyampe, gitu. Hanya engkau gitu ya. Silahkan berserah. Gitu. Kemampuanku hanya sampai di sini ya Allah. Aku mengambil pilihan ini, aku bertanggung jawab atas pilihanku ini, dan aku berserah padamu atas pilihan yang aku pilihan. Dan ketika itu sudah sampai di situ, insya Allah Allah akan meridhoi. Makanya sikap seperti itu akan baik, termasuk ketika pilihan kita salah. Karena apa? Tidak mungkin Allah akan menyesatkan orang yang memiliki keinginan yang tulus, baik, itu enggak. Termasuk ketika pilihan kita ternyata salah, terus kita berserah ke Allah, Allah pasti akan membuka jalan bagi kita untuk keluar dari pilihan yang salah. Dan kita harus yakin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada pertanyaan setelah ini dipersilahkan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk jamaah yang menyampaikan, mungkin cuma terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau boleh dari isi ceramah ini saya menyibukkan sendiri. Ternyata tidak semua masalah itu selalu ada solusi. Pertama. Yang kedua, sebenarnya sederhana saja. Ada yang menyangkut Basrah. Ada yang menyatakan bahwa Abu Nawas itu salah satu imam. Apa betul itu? Abu Nawas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang menarik tadi, saya ingin tahu lebih banyak soal semaraknya pemikiran dalam sampai menyentuh ke aspek akidah, sehingga timbul berbagai versi atau gradasinya. Kalau dari ada yang kemudian berdampak politik karena jadi keyakinan amirnya atau keyakinan sultannya, kemudian menyikapi perbedaan dengan cara yang bukan akademik lagi tapi menjadi pendekatan politik. Yang mungkin perlu mohon informasi tambahan gitu. Kaitannya dengan ini, sebenarnya konfliknya duluan mana ya? Perbedaan pemikiran yang semarak gitu atau politiknya gitu. Jadi politik ada dulu, ada konflik, terus cari kebenaran lewat kelompok-kelompok. Karena kalau sekarang kan kekuasaan politik harus disokong oleh kekuatan akademik biar kelihatannya rasional dan ideologis gitu. Justifikasinya ada, sehingga bukan kebenaran tapi pembenaran. Ada konteks itu enggak satu. Yang kedua, sehingga semarak. Sehingga kemudian versi pemikiran itu sesungguhnya mewakili faksi politik, bukan mewakili faksi pemikiran. Karena kalau itu kaitan dengan faksi pemikiran kan sesungguhnya selesai di kajian. Ya, di kajian silahkan berbeda, ada toleransi,
tidak perlu kalau saya nggak salah itu ada kisah bahwa Imam Syafi'i juga dikejar-kejar gitu. Jadi ada konteks di situ atau tidak sehingga kesetaraan. Yang kedua, munculnya perbedaan itu kan bisa jadi karena informasi yang tidak lengkap atau cara berpikir yang berbeda atau ada motivasi yang berbeda. Nah, yang saya sampaikan pertama itu mungkin motivasi sehingga muncul seperti itu. Nah, kalau yang itu yang kedua dan nyambungnya sekarang kalau kita sekarang bisa melihat dari satu proses yang katakanlah sudah berujung gitu ya, katakanlah sekarang kan kita sudah disimpulkan empat mazhab terus yang lain itu beda. Itu kalau dari perspektif saya, apakah itu hanya di Indonesia saja yang kita memang mayoritas atau ada sebuah proses yang barangkali sekarang masih ada yang orang katakanlah reinterpretasi ya, terkait dengan satu pemahaman untuk teksnya atau mungkin ada satu fakta-fakta lain yang kemudian dipahami dengan kemudahan teknologi. Seperti hanya misalkan meyakini bahwa ternyata Rasulullah waktu itu menyampaikan arah kiblat walaupun nggak tahu ada kompas ya, katakanlah dalam ilmu teknologi saya nggak ada kompas, ternyata benar gitu ya. Ya suka nggak suka ya kamu harus tahu bahwa Rasulullah 14 abad yang lalu udah tahu, kita baru paham sekarang pun itu pakai bantuan Google gitu, bukan kita sendiri gitu. Artinya kita punya kesempatan untuk melihat, menyaksikan kedahsyatan wahyu gitu ya, dengan melihat cara yang berbeda. Nah, kira-kira dalam pemikiran itu ada nggak faktor itu ya? Jadi faktor pembuktian ilmiah atau pembuktian teknologi yang membuat kita barangkali gitu ya, dulu bisa jadi orang berpikir seperti ini karena fakta teknologinya begitu gitu. Sehingga bisa jadi keliru tapi dimaafkan atau mungkin seperti apa yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kemudian kalau seperti yang tadi dijelaskan itu menunjukkan bahwa tidak semua masalah ada solusinya? Iya, tentu seperti itu. Karena tidak semua pertanyaan ada jawabannya, ada yang tetap misterius gitu ya. Dan ada masalah yang sedemikian absurdnya sampai ini benar nih, nggak ada solusinya. Iya, memang gitu ya. Makanya kita tahu mahalnya keimanan kita adalah ketika kemudian kita menyatakan, ya Allah aku beriman tentang itu, walaupun rasionalisasi yang aku lakukan tidak bisa mencapai itu. Jadi salah satu fungsi iman adalah itu, meyakini hal-hal suprarasional yang akal tidak cukup sanggup untuk mencapainya, gitu ya. Jadi betul. Karena kalau semuanya rasional kan justru aneh ya Pak, kan aneh. Jadi kalau ya usah jauh-jauh lah, sholat 5 waktu itu kan penetapannya suprarasional ya, bahasa kasarnya nggak rasional gitu. Karena kalau rasional tuh subuh 4, asar 2, kan asar udah capek 2 dong, subuh masih seger 4. Makanya kan suprarasional tuh, kenapa Allah tuh subuh cuma 2, asar capek-capek malah 4 gitu. Nah itu makanya suprarasional. Lah untuk menjangkau, memegang itu keyakinan yang suprarasional itu kan kita nggak bisa apa-apa ada penjelasan rasionalnya gitu. Oh itu karena begini enggak gitu. Nah terus gimana kalau nggak ada jawabannya? Apa kemudian wah nggak bisa, saya nggak bisa beriman tentang, kan nggak bisa. Yang kita lakukan saat itu adalah amantu billah, aku iman kepada ya Allah, termasuk yang yang solusi tidak ditemukan, yang jawaban tidak tercapai gitu ya, yang rasionalitas tidak kunjung bisa diraih gitu. Itu semuanya kita. Terus yang berikutnya, Abu Nawas itu apa termasuk imam? Tidak terkenal sebagai imam tapi terkenal sebagai ulama memang. Saya lupa, besok kan kita bahas tentang bab lain ya, besok subuh gitu. Kayaknya sih saya cantumkan Abu Nawas di situ. Jadi besok lah jawabannya. Jangan penasaran. Ya kalau jawab sekarang besok saya jawab apa?
Yang berikutnya, perbedaan pemikiran dulu itu konflik politik dulu atau pemikiran dulu, atau jangan-jangan bertumpang tindih, atau jangan-jangan tendensi konflik pemikiran latar belakangnya politik gitu ya, atau konflik politik jangan-jangan latar belakangnya konflik pemikiran gitu. Itu emang berjalan seiring sejalan sih. Jadi kalau kita runut-runut itu bahwa perbedaan sudah muncul di masa awal Islam, iya, tentu saja iya, karena Rasulullah sendiri sering melegitimasi pilihan berbeda dari sahabat beliau. Jadi yang satu milihnya ini, beliau persilahkan. Yang satu milihnya ini, beliau persilahkan, gitu ya. Itu memang sudah terjadi seperti itu. Jadi ya nggak usah jauh-jauh. Bahkan dalam penetapan tawanan perang Badar saja kan berbeda tuh. Ini gimana nih? Sebagian sahabat menyebut sudah hukum mati saja, gitu. Sebagian lagi menyebut jangan. Coba didaya gunakan sumber dayanya untuk Islam, gitu ya. Kemudian Rasul ternyata milih yang bisa baca tulis, mengajarkan 10 anak Islam, dia bebas. Sementara yang tidak, silahkan ditebus gitu. Nanti dananya digunakan oleh Islam gitu. Itu kan seperti itu. Soal nanti muncul teguran dari Allah soal kesalahan pilihan itu soal lain. Tapi bahwa perbedaan itu sudah muncul di awal Islam, ya. Nah, hanya saja di saat Rasulullah masih hidup tidak terjadi konflik memang, karena semua bisa dirujuk ke Rasulullah. Jadi ini ada dua pilihan Rasul, yang mana gitu. Itu kadang-kadang Rasul sikapnya, oh engkau yang benar, engkau salah. Terus kadang sikap beliau, oh engkau benar, engkau tidak salah. Berarti beliau membolehkan dua-dua itu. Jadi tidak muncul konflik karena apa saja bisa dirujuk ke Rasulullah. Baru muncul konflik di masa berikutnya. Jadi di masa-masa awal sekali gitu ya, di masa Abu Bakar, di masa Khulafaur Rasyidin lah, taruh yang 4 itu kan minimal konflik bisa diredam karena ada orang-orang yang dianggap legitimate untuk mewarisi dalam tanda kutip kekuasaan Rasulullah. Kenabiannya tentu tidak, tapi posisi sebagai pemimpin iya, sebagai imam iya, makanya ya udah dirujuk gitu. Jadi ketika Sayyidina Ali sama Ibnu Abbas berbeda soal waris itu, terus yang ngadu ya udah gitu, terus loh kok seperti itu gitu ya, terus aku ikut yang mana? Ya ikut Ali. Loh kok ikut Ali? Kan kau tahu kau dalilmu lebih benar gitu. Ya dia khalifahnya gitu. Jadi bisa ditutup konflik itu ketika dinyatakan ya dia imam kita ikut dia gitu ya. Itu seperti itu. Nah tapi kan kemudian tidak semulus itu. Kemudian nanti muncul walaupun tendensinya macam-macam, ada tribalisme gitu ya, saya Bani Hashim, kau Bani Umayyah, itu ada seperti itu. Ada juga tendensi politik murni gitu ya, jadi gimana nih caranya supaya dia sampai di kekuasaan gitu, makanya kemudian muncul itu. Tapi nggak bisa dinafikan ada juga memang tendensinya perbedaan pemikiran. Jadi oh enggak, Allah menyatakan begini, Ibnu Abbas menafsirkannya begini gitu. Tapi sahabat yang lain menafsirkannya begini gitu ya. Itu kemudian muncul konflik dari situ, iya. Tapi kita tahu bahwa setidaknya di masa Khulafaur Rasyidin itu tidak pernah ada konflik pemikiran, apalagi berkenaan dengan ranah teologis itu yang benar-benar tajam sehingga melahirkan konflik bersenjata. Nggak ada. Karena kan sampai di masa Ali ketika berkonflik dengan Muawiyah itu sama sekali latar belakangnya bukan pemikiran kan. Latar belakangnya kalau saya sih melihat tribalisme sebenarnya. Jadi bahwa mereka radhiyallahu anhu radhiyallahu tentu iya gitu ya. Tapi absah juga orang untuk lebih sayang ke keluarganya itu absah gitu ya. Kalau kemudian rasa itu memunculkan keberpihakan ya absah banget gitu. Jadi soal Muawiyah membela Utsman atas dasar itu ya nggak ada masalah gitu ya. Itu adapun itu kemudian berakhir dengan konflik bersenjata dan itu menjadi taruhlah noda di dalam sejarah Islam, ya itu kita harus terima dan kita tahu bahwa ada hikmah di balik itu gitu ya. Jadi iya memang seperti itu dan itu berlangsung seiring sejalan. Walaupun nanti diketahui betul memang ketika ada kekuasaan masa tertentu dari kekuasaan Abbasiyah yang
menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara gitu ya, itu semata-mata politis ya. Jadi pemikirannya sudah muncul sebelumnya, terus khalifah diprovokasi atau khalifah memilih untuk mengikuti aliran tertentu gitu ya, itu tentu terjadi seperti itu. Maka kemudian khalifah menetapkan begitu, maka terjadilah konflik itu. Yang betul memang Imam Syafi'i itu dituduh Syiah gitu ya, itu memang iya. Terus nanti diketahui soal Quran makhluk atau bukan itu memang melahirkan konflik politis, karena yang tidak mengikuti aliran resmi negara ditangkap dan dipenjarakan. Itu memang seperti itu. Terjadi seiring sejalan dan kian parah di masa berikutnya. Wallahu a'lam. Terus dinamika pemikiran seperti itu apa hanya ada di sebagian kawasan saja? Jawabannya tentu tidak. Jadi bahwa ramai dan riuhnya perbedaan pemikiran ini, ya kita kan kerasa karena kita mayoritas ya. Jadi ini ramai banget. Kayaknya kalau minoritas gitu kayak di Eropa atau di Amerika gitu, umat Islamnya baik-baik aja, enggak juga sih. Jadi kita tahu mereka kan berfaksi-faksi juga gitu ya. Kalau saya sih akhirnya melihat kedewasaan dalam menyikapi perbedaan itu memang faktor subjektif. Jadi bahasa kasarnya tuh tergantung orangnya. Jadi memang kalau orangnya bijak, dia tentu akan menyikapi perbedaan itu dengan bijak juga. Tentu yang terbaik itu, karena nanti ada orang yang menyikapi perbedaan dengan masa bodoh, itu ada juga yang gitu. Jadi jangan dikira, oh enak tuh itu baik-baik aja. Orangnya gimana? Ya pada gak sholat sih Ustaz, cuma rukun lah. Beda itu pasti. Ada orang yang memang bijak dalam menyikapi perbedaan, ada yang masa bodoh. Kan seperti itu ya. Jadi jangan dikira kalau kemudian baik-baik saja gitu, terus orangnya menyatakan bahwa semua keyakinan benar, terus kondisi itu kita jadikan sebagai alasan untuk membenarkan itu, ya nggak bisa. Ya Ustaz udah yang penting rukun, ya sama-sama lah, Tuhan kan banyak. Kita ini kebetulan aja Tuhannya Allah, kalau yang lainnya Tuhan juga. Kita nggak bisa seperti itu. Karena kita sudah menyatakan la ilaha illallah. Lah terus yang benar yang mana? Ya itu. Kita yakini bahwa hanya Allah saja, nggak ada yang lain. Ya soal tetangga sebelah kiri saya itu Katolik, dia Tuhannya yang lain, nggak ada masalah gitu. Terus ada lagi nanti orang yang nyembah batu atau binatang apa gitu, ya nggak ada masalah juga. Kita saling menghormati dan kita saling berupaya untuk menarik orang mengikuti keyakinan kita, ya kan halal dong. Jadi nggak bisa kalau kemudian ya kita aja yang dakwah gitu, mereka nggak boleh ya, seperti itu. Mereka juga boleh adu argumentasi saja gitu ya. Soal nanti siapa yang dapat hidayah Allah, ya itu yang kita perjuangkan. Wallahu a'lam. Terus kalau kemudian kehidupan manusia berkembang arah yang lebih hebat, lebih canggih, sebutlah lebih baik gitu ya. Apa kemudian pemikiran tertentu yang kemudian kita anggap finish, sudah selesai gitu, apa nggak bisa dibikin seperti itu semua dengan pembuktian gitu? Saya akan melihat bahwa Islam itu sangat menerima dalil di luar dalil syariat. Ini kalau mau di dikotomi gitu, padahal sih nggak ada dikotominya karena semua dari Allah ya. Cuma ini bahasanya bahasa sekuler gitu, jadi dipisah gitu ya. Ini dalilnya syariat, Quran, hadis dan seterusnya. Nah, kalau ini dalilnya teknologi. Aslinya kan Islam nggak mengenal dikotomi itu. Jadi maksud saya, kalaupun nanti ada ayat tertentu yang diketahui ini dulu ulama beda pendapat loh. Jadi kalau dinyatakan bahwa laut itu menyala karena yang digunakan kata itu, gitu ya, itu dulu bingung tuh ulama. Masa laut kok nyala? Akhirnya diinterpretasi. Bukan, itu bukan menyala maksudnya. Tapi maksudnya muncrat tumpah ke daratan gitu. Jadi nanti ada satu kondisi, entah tsunami, entah gempa, entah kiamat gitu. Ketika al-bahru itu dinyalakan gitu. Tapi karena nyalanya nggak masuk rasio, akhirnya ditakwil. Maksudnya tumpah ke daratan.
Tapi kan kemudian perkembangan teknologi membuktikan, oh enggak, jangankan api, gunung berapi aja ada di dalam laut. Nah ketika teknologi itu menemukan itu, jadi di kawasan Pasifik tertentu gitu ya, oh ternyata betul kok ada api itu di bawah laut, aliran lavanya mengalir, nyala gitu ya. Apalagi kalau bapak ya sekarang tahu lah orang bisa ngelas besi di dalam air gitu. Itu kan kalau dulu kan bingung gitu orang, gimana api itu diguyur air mati? Padahal kita tahu bisa, api itu bisa nyala di dalam air. Kemudian kita kan dengan ringan tuh. Oh ternyata memang maksud ayat ini itu ketika laut disulut nyala api, fisik betul. Buktinya, ya udah jelas itu. Udah jelas sekarang teknologi bisa menjangkau itu. Nah, soal dulu kemudian diubah gitu ya, nggak ada masalah. Gitu ya. Itu ada beberapa terjadi di dalam Al-Quran seperti itu. Kalau yang agak lebih soft, yang alaq itu ya, ketika alaq diterjemahkan oleh komunitas tertentu sebagai segumpal darah, itu kan jadi masalah tuh, karena antum lebih tahu lah soal itu gitu ya. Enggak nih, nggak mungkin artinya segumpal darah gitu. Terus kan, oh ternyata salah interpretasi, alaq itu artinya mengkait, gitu menunjukkan bahwa zigot melekat di dinding rahim dan seterusnya gitu. Apa itu finish, berakhir? Saya akan menyatakan bisa jadi iya. Gitu. Cuma, nah ini saya buru-buru harus menambahkan. Cuma Al-Quran kan bukan kitab ilmiah, jadi ia jangan dijadikan sebagai alat legitimasi terhadap kesimpulan tertentu yang dicapai oleh teknologi. Kenapa begitu? Karena teknologinya kan berkembang. Bisa dibayangkan Pak, seandainya nih pencapaian teknologi di tahun sekarang itu sampai situ, terus ayat Al-Quran kita sudah menyamankan diri, ternyata begitu kesimpulannya, artinya teknologinya begitu, ya ternyata teknologinya lebih maju lagi, menemukan bukan seperti itu. Apa kemudian ketika menemukan bukan seperti itu yang kita salahkan Quran? Itu tidak, karena kebenaran Al-Quran bersifat mutlak, absolut, tidak tergoyahkan, itu berlaku sampai hari kiamat. Soal interpretasinya yang kita dihalalkan untuk bergerak, oh ternyata ini, oh ternyata ini, ya itu silahkan. Jadi soal zarroh itu atom apa molekul apa biji sawi, ya itu silahkan aja. Yang penting jangan ada klaim bahwa zarroh itu biji sawi, bukan atom. Dan nggak boleh juga ada klaim yang menyatakan harus atom, bukan biji sawi. Itu pengertian biji sawi kan jadul tuh dulu, sekarang atom. Tapi ditemukan itu kan nukleus itu, partikel yang lebih kecil dari atom itu. Ternyata bukan atom, apa zurohnya yang kita salahkan, Al-Quran tentu tidak. Ya, ia bersifat benar, absolut, tidak tergoyahkan. Ketika pemikiran manusia mengantarkan pada satu kesimpulan tertentu, maka hasil interpretasi atau hasil pembuktian itu tidak bisa sama absolutnya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Al-Quran. Demikian Bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat ya. Jadi tujuan pentingnya sih bukan memperumit masalah, apalagi memperkeruh suasana, tentu bukan. Tapi tujuannya supaya apa yang kita lakukan pagi ini lebih memantapkan akidah iman Islam kita. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah, sampai ketemu besok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.